Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan datang dengan sukacita. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita.
Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas hari ini kami masih ada, itu semua karena perbuatan kuasa tanganmu yang kudus. Engkau memelihara kehidupan kami ya Bapa. Bapa, berikan kami hati, bahkan berikan kami fokus yang tertuju kepadamu, sehingga pada hari ini dalam ibadah kami itu semua hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami menyatukan hati kami tolak kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi sepanjang ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala atas mereka, dan biarlah segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu pada hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Ini doa kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam tangan pengasih Tuhan yang kudus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yang datang dengan sukacita, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita angkat pujian kita dengan sorak-sorai. Ku
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian kita, Ku diberi kuasa. Ku
Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bersaksi. Kami undang ke depan. Puji nama Tuhan. Jika belum ada pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus.
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami menantikan Engkau mengurapi kami, agar supaya kami boleh merasakan jamahan tangan-Mu dalam hidup ini. Lewat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau perbaharui hidup kami, supaya sukacita sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba membelokkan alam pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu ada di tempat ini, supaya kami terarah untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan sampai pada pagi hari ini. Hampir 2 bulan saya tinggalkan tempat ini, mengunjungi keluarga yang ada di Sulawesi Utara, dan melihat pelayanan gereja-gereja yang ada di sana. Ya. Karena ada perubahan-perubahan yang kita lihat di dalam berjemaat. Karena mungkin jemaat sudah terlalu lama dan jemaat-jemaat yang baru merupakan jemaat-jemaat yang modern. Tetapi di sana perekonomiannya agak mundur sedikit. Sehingga saya lihat penyeberangan ke Kalimantan dan ke Papua semakin deras. Berarti perekonomian dari Sulawesi itu menurun. Tetapi tidak mengurangi gairah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun suasananya berbeda dengan yang dulu-dulu. Tetapi mereka tetap menantikan Tuhan akan berkarya. Puji Tuhan, saudara. Saya tiba di sini dalam keadaan sehat. Sekalipun kondisi menurun, tapi sehat saja. Dan sampai di sini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-5. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya yang membacakannya dan sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 1 hingga 12. Dia berbunyi begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus membawa murid-murid keliling danau Galilea. Di danau Galilea ini banyak jiwa yang mencari Tuhan di zaman Yesus. Karena kehidupan mereka tertekan. Ya. Tertekan dengan penjajahan Romawi. Dan mereka tidak ada kebebasan. Sehingga jiwa mereka kelihatan kurang bahagia. Tetapi Yesus berusaha untuk mengkuatkan hati mereka, supaya mereka tidak tawar hati. Taulah kalau satu bangsa dijajah, ya tidaklah seperti bangsa yang merdeka. Ya. Sedangkan kita yang sudah merdeka, masih banyak juga kesulitan-kesulitannya. Apalagi di waktu penjajahan. Mengapa bangsa Israel itu berganti-gantian bangsa-bangsa lain menjajah? Karena mereka mengingkari janji-janji kepada Tuhan. Mereka memanggil Tuhan, tetapi juga mereka menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di danau Galilea itu tidak sedikit orang yang dirasuk oleh setan. Tidak sedikit orang yang terbelunggu oleh kegelapan. Tetapi Yesus mengusir setan-setan itu. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia meletakkan tangannya kepada orang-orang yang dirasuk setan. Dan setan itu keluar daripada orang-orang itu. Karena kalau setan itu sudah merasuk, orang-orang itu teriak-teriak di kuburan, di jalan. Ya. Tetapi Yesus berusaha untuk memberikan pengharapan kepada bangsa itu. Sekalipun ada yang merasa miskin. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus, orang yang miskin itu, mereka mudah menerima firman. Karena dia merasa kurang, merasa tidak cukup. Dia merasa rendah, sehingga dia mudah menerima perkataan firman Allah. Sebab itu Yesus katakan, orang yang seperti ini yang empunya kerajaan sorga. Daripada orang-orang yang kaya, tetapi dia dibelenggu dengan kesombongan.
Bukan berarti orang kaya tidak diselamatkan. Tetapi ada orang kaya yang merendahkan diri untuk diselamatkan. Tetapi kebanyakan orang yang dimenangkan itu adalah orang yang merasa miskin. Merasa kurang. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mengapa mereka berduka cita? Ya. Kalau di sini orang yang berduka cita karena kematian ayahnya, tetapi di sana berduka cita karena penjajahan, tekanan-tekanan. Tidak ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada rumah-rumah ibadah. Yesus masuk di rumah ibadah. Dalam rumah ibadah ada orang kerasukan setan. Tapi Yesus mengusir supaya kebahagiaan dapat diraih oleh bangsa pilihan Allah itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi. Punya tanah. Hanya dapat dimiliki orang yang lemah lembut. Ya. Mereka punya tempat bergerak. Sebab mereka lemah lembut, mencintai bumi ini. Pelihara bumi ini supaya itu menghasilkan. Tidaklah mudah untuk memiliki bumi ini. Berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita lihat di sekeliling kita, tidak sedikit orang yang haus akan kebenaran. Tetapi apakah kita membawa mereka pada jalan kebenaran? Membawa mereka kepada Yesus adalah jalan kebenaran itu. Tapi kebanyakan orang yang penting kita sudah diselamatkan. Tidak ingat orang lain lagi. Mungkin takut teraniaya. Mungkin takut dinista. Tetapi itu sudah bagian orang yang percaya. Dalam ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ya. Dia memperoleh yang murah-murah, tapi bukan tidak ada nilai. Yang berharga, tetapi murah. Dimurahkan kepadanya. Sehingga orang dapat berbahagia untuk menikmati kemurahan itu. Apalagi yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita tidak suci hati, tidak kita melihat jalannya Tuhan. Ya. Jalan untuk mencapai kemakmuran, tidak melihatnya. Kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat kebahagiaan itu. Dan janji Tuhan, sekarang kita mengenal Dia hanya dengan bayang-bayang. Tetapi kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka.
Haleluya. Tetapi kalau kita tidak suci hati kita, ya, kita tidak akan bertahan di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan. Ya. Kalau tidak suci hati kita, lihat, Yesus, dia menyucikan bait Allah, diusirnya orang-orang penyamun yang di dalamnya. Karena tidak ada kesucian dalam hati mereka. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita melihat di dunia ini banyak pertikaian, saudara. Ya. Pertikaian bangsa dengan bangsa melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan. Mereka berperang, mengakibatkan banyak jiwa yang binasa. Tetapi ada bangsa lain yang membawa damai, dan bangsa yang membawa damai itu kebanyakan disebut anak-anak Allah. Jadi tidak gampang juga membawa damai kepada orang yang bertikai. Ya. Dapat kita dimusuhi. Tetapi kalau ini pekerjaan Tuhan untuk keselamatan banyak jiwa, serukan perdamaian itu. Haleluya. Karena pertikaian itu membawa kerusakan. Kita bersyukur kita di Indonesia aman-aman. Sekalipun ada gelora-geloranya. Tetapi dibandingkan dengan masa peperangan, banyak jiwa yang korban. Banyak bangunan yang rusak. Apalagi yang dikatakan di sini, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Teraniaya. Kalau orang yang berjalan di dalam kebenaran tidak disenang oleh dunia, kita teraniaya. Tetapi dengan demikian kita dimurnikan. Kita dimurnikan. Karena kita ingin berjalan di dalam kebenaran. Yang lawan kita adalah ketidakbenaran itu. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Rupanya seringkali anak-anak Tuhan difitnah-fitnah orang. Ya. Apalagi kalau dia anak Tuhan jadi pemimpin. Wah, lebih dia difitnah. Tapi orang yang layak jadi pemimpin itu, dia bisa menerima kritikan bawahannya. Amin, saudara. Baik dia jadi presiden, gubernur, jadi pimpinan agama, pimpinan lembaga apapun. Kalau dia tidak rela menerima kritikan rakyatnya, dia tidak akan bertahan menjadi seorang pemimpin. Karena kritikan itu membentuk dia menjadi kepemimpinan yang murni,
Dan dia melihat keberhasilan kepemimpinan itu. Kita lihat kenyataannya seperti itu. Bersukacitalah, ayat 12. Dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan mengasihi pendengar-pendengarnya supaya mereka terbina mental mereka. Ya, supaya mereka bertahan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dihadapi. Ya. Sekalipun banyak kelemahan-kelemahan kita, tetapi kalau bisa kita bertahan, pasti kita akan berhasil, terutama mengiring Tuhan. Kalau jiwa kita tidak dikuatkan oleh firman Allah, datang angin pencobaan, lepaslah kita dari pegangan kehidupan itu. Tetapi kalau kita punya firman, kita berpegang pada perkataan Yesus, kita berbahagia, kita bersukacita. Karena dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami itu membentuk kita untuk memasuk pada kerajaan yang kekal. Haleluya. Kerajaan yang kekal. Karena kerajaan di dunia ini bersifat sementara, tidak kekal. Tetapi kerajaan yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang berbahagia menerima firman Tuhan itu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada, sekalipun dia sudah pergi ke sorga, tetapi dia ilhamkan kepada rasulnya. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan telah aku mendengar dan melihatnya. Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku dan menyembahnya. Yohanes, sekalipun dia dalam penderitaan, tetapi karena dia ada di hadirat Allah, dikatakan bersukacita, berbahagia. Ya. Karena engkau melihat dan mendengar. Sebab itu kita anak Tuhan, kita menghargai firman Allah. Memberikan apresiasi tentang firman itu. Apa itu apresiasi? Ya, melihat, mendengar, menilai, menghargai. Kalau kita menghargai firman itu, pasti kita berbahagia. Karena firman itu ada nilai. Mahal harganya lebih dari mendapatkan permata. Kita jumpai anak-anak Tuhan. Banyak yang berduka cita karena tekanan-tekanan. Apalagi masa politik ini saling menekan satu sama lain. Ya.
Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita bergembira saja. Amin saudara. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia yang membuat hati kita ini menjadi hati yang pilu. Tetapi mari kita ajak jiwa raga kita ini berbahagia. Mengapa kita bangsa yang merdeka? 78 tahun bangsa kita merdeka. Ya. Belum mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu kemakmuran. Tetapi kalau kita punya firman Allah, kita akan melihat keberhasilan itu. Ada sukacita. Karena kita suka menyembah Tuhan. Suka memuji Allah. Kita membangun kehidupan ini dengan hati yang gembira. Supaya kita menerima sukacita dari sorga itu. Orang lain melihat perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan yang tidak. Dan mereka kepingin melihat dan ingin berjalan sama-sama dengan kita. Siapakah yang akan membawa mereka? Mungkin ada yang lemah. Mari, rendahkanlah hati kita. Ya. Kalau kita merendahkan diri kita, kita bisa menjangkau orang lain. Tetapi kalau kita merasa kita yang lebih daripada orang lain, malah orang lain menjauh. Yesus mengajarkan supaya kita merendahkan diri, supaya kita hidup berbahagia. Haleluya. Jadi untuk hari ini, pesan firman Allah menghadapi politik yang sudah bergelora ini, kita bawa Yesus, ya. Yesus yang ada di dalam hidup ini dilihat oleh dunia. Dan dunia ini mengakui kehidupan kita. Karena Yesus itu datang di dunia ini untuk membawa, merampas jiwa-jiwa untuk masuk surga. Tetapi dibenci oleh dunia ini sampai mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati, memperlihatkan kekuasaannya. Bumi tidak dapat menelan dia. Tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yaitu tempat kediaman jiwa dan roh kita. Yaitu tubuh yang sempurna itu. Yang tidak mati-mati lagi. Itu tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Yang akan masuk di dalam kerajaan yang kekal. Sebab itu Tuhan menyatakan itu kepada Rasul Yohanes. Supaya ya Rasul Yohanes ini berbahagia. Dikatakan di dalam ayat 22 pasal 22 tadi, Wahyu 22 ayatnya yang ke-14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Jadi kita diberi kuasa, diberi hak untuk masuk pada kekekalan itu. Tetapi orang yang tidak peduli akan firman Allah, mereka tinggal di luar. Orang-orang penyembah berhala, orang-orang bersinah, mereka tidak diperkenankan masuk.
Sebab itu firman Allah selalu diberitakan supaya orang bertobat, berubah. Karena dengan perubahan hidup ini kita dibentuk seperti apa maunya Tuhan. Ya. Kita tidak bisa merubah hidup kita, tapi kita sembah Dia supaya Roh Tuhan akan merubah kita, sanggup untuk merubah kita, dan kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari pemain musik datang di depan. Kita doakan firman Allah ini. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kita teladani. Karena dengan demikian kita memperoleh berkat-berkat di dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah kita rindu akan firman-Nya, rindu akan hadirat-Nya. Kita nyanyikan seperti rusa rindu air kehidupan. Seperti rusa rindu. Seperti sarindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kita bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau
segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah namamu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu berfirman di dalam hidup kami. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau memperhatikan kehidupan kami. Ada keluhan-keluhan kami yang tidak terkatakan, tetapi kami naikkan semua ini di hadapan hadirat-Mu, supaya kami jangan kehilangan kebahagiaan, tetapi kami memperoleh sukacita sorga seperti apa yang Tuhan kehendaki. Seberapa kami yang hadir pada saat ini, Tuhan ingatkan kehidupan kami, ingatkan keluarga kami, supaya keluarga kami berada di dalam sukacita sorga. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Berkati kami orang tua di dalam pekerjaan. Berkati pekerjaan Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu terpelihara seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk dan kami serahkan kepada pembicara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dibawa ke depan, dimulai dari bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Sambil persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita, jangan lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan.
bersedia kita mendengarkan pengumuman? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, pengumuman bagi kita, sebentar malam ada ibadah pemuda jam 6:30, ya 6:30. Jadi kami harapkan anak-anak muda kita datang beribadah kepada Tuhan jam 6:30 malam. Kemudian hari Selasa ada doa beston, kita akan mulai jam 7:30 sampai 8:30 malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat ini, di pelataran ini kita akan berdoa, kita akan menyembah, kita akan terima juga kebenaran firman Tuhan. Nah kemudian hari Kamis belum ada ibadah rumah tangga, ya mungkin minggu depan. Ya, dan hari Sabtu ada doa puasa. Ya, jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengakhiri puasa bersama-sama dengan kami di Pastori jam 4:30 sore. Ya, jam 4:30 sore, dan kembali minggu depan kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini jam 9 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi minggu depan. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala, baik, kalau tidak ada kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, sebab Kau besar. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan pada saat ini. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, baik itu yang beribadah di gereja ini pada saat ini maupun yang ada di tempat mereka masing-masing karena suatu halangan yang membatasi mereka untuk datang beribadah. Kiranya Tuhan memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan, jika ada dari antara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, mari Engkau jamah sembuhkan di dalam nama
nama Yesus kami tidak izinkan sakit penyakit ini menghambat setiap aktivitas pelayanan kami akan Engkau Bapa. Kalau ini berasal dari kelalaian kami, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau Allah pembela kami. Engkau Allah yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Umat-umat-Mu yang percaya dan berharap penuh kepada Engkau. Mungkin ada dari antara jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam persimpangan pada saat ini. Oh, kiranya juga Tuhan menolong, pertetapkan hati mereka untuk tetap berada di dekat Tuhan, untuk tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Dengan usaha pekerjaan ini kami memuliakan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk bekerja, itu adalah ladang bagi kami menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berkarakter Kristus, anak-anak yang unggul. Demikian juga remaja dan pemuda yang ada di masa muda mereka, biarlah Tuhan memakai mereka lebih luar biasa lagi, menjadi alat Tuhan, menjadi perkakas rumah Tuhan. Berkati juga pendidikan mereka, pergaulan mereka, dalam mereka mencari jati diri yang sesungguhnya sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dengan begitu setia mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, kiranya juga Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, 78 tahun Tuhan menyertai bangsa ini Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa ini, kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami. Kami bergumul untuk suasana politik yang ada, siapapun nanti yang akan Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, kami yakin dan percaya itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di dunia politik juga Tuhan campur tangan. Jadilah kehendak-Mu apa yang Tuhan pandang baik bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di seluruh muka bumi ini, mulai dari kota-kota yang besar hingga pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan memberkati bahkan semua gereja-gereja yang melayani Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan. Tuhan jadikan kami satu dalam visi misi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk organisasi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oh Tuhan juga sudah menolong gereja ini sudah 100 tahun lebih penyertaan Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan mengadakan mujizat di 100 tahun yang lalu, kami yakin dan percaya juga mujizat yang sama Tuhan kerjakan di hari-hari ini Bapak. Dan kami berdoa untuk Kalimantan Utara Tuhan. Hari Selasa nanti kami akan memilih pemimpin untuk gereja GPDI Kalimantan Utara. Kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Siapa yang Tuhan tunjuk hamba Tuhan untuk memimpin GPDI Kalimantan Utara, itu juga benar-benar berasal daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam masa senjanya. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, umur yang panjang untuk terus melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar kami yang belum mengenal akan Tuhan juga Tuhan memberkati. Kami rindu mereka juga merasakan karunia keselamatan seperti apa yang sudah kami peroleh. Semua pelayan altar yang mengambil bagian juga Tuhan memberkati Bapak. Pembangunan yang sedang kami hadapi, Tuhan juga akan mencukupkan semuanya tepat pada waktunya. Yang mengambil bagian donatur, dermawan, siapapun yang sudah mengambil bagian, Tuhan juga memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini, besok, sampai selama-lamanya hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Berikan kami semua hati hamba, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jiwa
Tuhan dipersilakan duduk kembali, dipersilakan ambil saat teduh. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.